Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Oke, kali ini kita akan belajar tentang menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, yang pertama disajikan contoh 1. Pada contoh 1 ini, kita diminta untuk menemukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, untuk memudahkannya, kita terlebih dahulu membentuk tabel tentang jumlah kumpulan 3 bilangan genap berurutan. Nah, untuk yang pertama, kumpulan 3 bilangan genap yang pertama, ini kita mulai dengan angka genap yang terkecil, yaitu angka 2. Sehingga urutannya 2, 4, 6. Jika dijumlahkan, 12. Kemudian kumpulan 2 dimulai dengan angka 4. 4, 6, 8. Jika dijumlahkan, 18. Kumpulan 3 yaitu 6, 8, 10. Jika dijumlahkan 24. Nah, kemudian kumpulan 4 dimulai dengan angka 8. 8, 10, 12. Jika dijumlahkan adalah 30. Nah, kalau kita perhatikan pada kumpulan 1 itu dimulai dengan angka 2. 1 kali 2 ya, jadinya 2. Kumpulan 2 itu dimulai dari angka 4. Nah, angka 4 ini diperoleh dari 2 kali 2. Nah, kemudian kumpulan 3 dimulai dari angka 6. 6 ini diperoleh dari 3 kali 2. Kumpulan 4 dimulai dari angka 8. 8 ini diperoleh dari 4 kali 2. Untuk contoh 1, pada kumpulan 1 itu tadi jumlah kumpulan 3 bilangan genapnya adalah 12, kumpulan 2 adalah 18, kumpulan ketiga 24, kumpulan keempat adalah 30. Nah, dari sini kita bisa perhatikan 12 ke 18 tambah 6, 18 ke 24 tambah 6, kemudian 24 ke 30 itu tambah 6. Nah, berarti di sini jika kita ingin menentukan berapa sih kumpulan 3 bilangan genap yang jumlahnya 60. Nah, ini kita lanjutkan ya. Setelah 30 berarti 36. Kemudian 42, kemudian 48, kemudian 54, kemudian 60. Gitu ya. Nah, ternyata angka 60 ini urutan keberapa? Nah, kita lanjutkan bagian atasnya. Ini kumpulan 5, ini kumpulan 6, kumpulan 7, kumpulan 8, kemudian kumpulan 9. Nah, ternyata jumlah 60 ini ada di kumpulan 9. Nah, tadi berdasarkan tabel ternyata kalau untuk kumpulan 9 dimulainya dari angka berapa? Nah, jadi kalau kumpulan 9 itu dimulai dari angka 18 ya. 9 dikali 2. Jadi ini dimulai dari angka 18. Nah, jadi urutannya adalah 18, kemudian berapa? 20, kemudian 22. Ini kalau kita jumlahkan totalnya adalah 60. Berikutnya adalah contoh 2. Nah, contoh 2 ini adalah tentang mesin yang memiliki masukan atau input. Di sini misalkan masukan pertama 1, kemudian luaran atau outputnya itu adalah 1. Kemudian masukan 2, luarannya 9, kemudian masukan 3, luaran atau hasilnya 29,
kemudian masukkan 4, keluarannya 67, masukkan 5, keluarannya 129. Nah, ini kalian diminta untuk menentukan berapa sih luaran atau hasil saat masukannya itu adalah bilangan 9. Nah, kita bentuk tabel terlebih dahulu. Di sini sudah disajikan tabel 1.8. Nah, ketika masukannya 1, hasilnya 1 dan seterusnya itu. Nah, kita membuat kolom bantuan yaitu X pangkat 3 atau masukan pangkat 3. Nah, ini kan 1, X pangkat 3-nya 1. 2, berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. 3 pangkat 3, yaitu 27. Dan seterusnya. Nah, tadi kita diminta untuk masukkan ketika dia 9, berarti ini X pangkat 3-nya berapa. Nah, kemudian untuk hasilnya itu kan ternyata ketika X-nya 2, kemudian X pangkat 3-nya 8, ternyata hasilnya 9. Nah, berarti di sini 8 untuk menjadi 9 itu adalah 8 plus 2 kurangi 1. Jadinya 8 plus 1 yaitu 9. Nah, kemudian kalau untuk 3, hasilnya itu adalah 3 pangkat 3, 27. Nah, 27 ini ditambah 3 dikurangi 1, yaitu 2. Jadi 27 tambah 2, 29. Nah, kalau yang ini 4 pangkat 3 itu 64. 64 ini ditambah angka sebelum 4 itu adalah 3, berarti 64 tambah 3, 67. Ini juga 5 pangkat 3, 125. Nah, 125 ini ditambah angka sebelum angka 5 adalah 4, berarti 125 tambah 4, jadi hasilnya 129. Oke, masukannya itu tadi adalah X 1, kemudian hasilnya itu adalah 1, masukannya 2, hasilnya 9, masukkan 3, hasilnya 27. Nah, ini bisa diperoleh dari kita pangkatkan terlebih dahulu X-nya. X pangkat 3, 1 pangkat 3 itu adalah 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 2, 7. Nah, ternyata 1 ini diperoleh dari X pangkat 3 tambah 0. Nah, kalau yang 9 ini diperoleh dari X pangkat 3 ditambah 1. Yang ini X pangkat 3 ditambah 2. Itu ya. Nah, berarti kalau misalkan kalian diminta berapa sih hasil ketika masukannya adalah 9. Jadi ketika X-nya 9, hasilnya adalah berapa? 9 dipangkatkan 3 dulu. 9 kali 9 81. 81 kali 9 adalah berapa? 81 kali 9. 8 kali 9 7 29. Nah, ini berarti hasilnya adalah 729 ditambah berapa sebelum angka 9? Itu angka 8. 729 tambah 8 yaitu 737. Selanjutnya adalah contoh 3. Pada contoh 3 ini kalian diminta untuk menemukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut, yaitu 5, 11, 23, 27. Maaf, 47 maksudnya ya. Nah, jadi setelah 47 ini, dua suku berikutnya itu berapa? Nah, ada dua cara untuk menentukannya. Cara yang pertama, suku pertama itu kan 5. Nah, suku kedua itu
2 kalinya suku pertama, yaitu 2 kali 5, kemudian plus 1, jadinya diperoleh 11. Nah, suku ketiga yaitu 2 kali suku kedua, berarti 2 kali 11, kemudian plus 1, jadinya 22 tambah 1, yaitu 23. Suku keempat, 2 kalinya suku ketiga, berarti 2 kali 23, 46, kemudian ditambah 1, itu 47. Nah, secara aljabar, rumus suku-suku berikutnya itu adalah ini ya. Suku ke n plus 1 sama dengan 2n plus 1. Jadi kalau misalkan kalian diminta suku ke 11, kalau suku ke 11 berarti kan n-nya adalah 10 ya. 10 tambah 1 kan 11. Di n-nya 10, nah nanti ini 2 dikalikan suku ke 10 berapa, kemudian ditambah 1. Oke, itu tadi adalah cara yang pertama. Nah, kemudian untuk cara yang kedua adalah seperti ini. Jadi kita tuliskan dulu bilangan-bilangannya. 5, 11, 23, 47. Nah, cara yang kedua ini kita perhatikan dulu bahwa ternyata selisih suku-suku ini selisihnya adalah 6 ya, tambah 6. Kemudian ini berapa selisihnya? 12. Kemudian 23 ke 47 selisihnya berapa? 24. Nah, ternyata selisih tersebut ternyata teratur 2 kali lipat dari selisih antara suku sebelumnya. Jadi ini 12 ini kan 2 kalinya dari 6. Sedangkan 24 ini adalah 2 kalinya dari 12. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk menentukan berapa sih dua suku berikutnya, nah ternyata sini dari 47 ke suku berikutnya itu adalah 2 kalinya dari 24 selisihnya, berarti plus 48. Berarti 47 tambah 48, 95. Nah, kemudian suku setelah 95 itu, nah berarti ini 2 kalinya dari 48, berarti plus 96. Nah, 95 tambah 96 itu adalah 191. Selanjutnya adalah contoh 4. Di sini ada sebuah bak mandi. Nah, bagian berwarna biru ini adalah bagian penampung airnya. Jadi bagian penampung airnya diberi ubin warna biru, sedangkan pembatasnya itu diberi ubin warna putih. Nah, pada kolam pertama itu banyaknya ubin biru adalah 1, sedangkan banyaknya ubin putih, pembatasnya ini adalah 8 ubin putih. Kemudian untuk kolam 2 ini penampung airnya ada 4, jadi 4 ubin biru, kemudian pembatasnya adalah 12 ubin putih. Selanjutnya ini 9 ubin biru, pembatasnya adalah berapa ini? 10 tambah 3 berarti 16. Nah, kalian diminta untuk menentukan berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 10.000 ubin. Nah, untuk menjawabnya kita buat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel tentang jumlah ubin pada setiap kolam. Kolam pertama ubin birunya 1, ubin putihnya 8. Kolam kedua ubin birunya 4, ubin putihnya 12. Kolam ketiga ubin birunya 9, ubin putihnya 16. Nah, ternyata kalau kita perhatikan banyaknya ubin biru ini itu merupakan kuadrat dari kolam keberapanya. Jadi kalau kolam ke-1 1 kuadrat jadinya ubin birunya 1. Kolam kedua 2 kuadrat ubin birunya 4. Kolam ketiga 3 kuadrat berarti ubin birunya 9.
Nah, untuk ubin putihnya kalau kita perhatikan nih, dari kolam ke-1 yaitu 8, kemudian kolam kedua 12, ini bertambah 4 ubin. Kemudian dari kolam kedua ke kolam ketiga, dari 12 ke 16 ini bertambah 4 ubin. Jadi setiap kenaikan kolam itu ubin putihnya itu bertambah 4 ubin. Nah, kemudian kalian bisa menentukan berapa sih jumlah ubin atau jumlah ubin warna putih ketika ubin berwarna birunya sebanyak 10.000 ubin. Oke, jadi untuk ubinnya tadi gimana? Ubin birunya itu adalah kuadrat dari kolamnya. Sedangkan ubin putihnya itu bertambah 4 setiap kenaikan kolam. Jadi kalau misalkan kalian diminta berapa jumlah ubin warna putih ketika ada 10.000 ubin biru. Ini kan ubin biru. Berarti ini kolam keberapa? Ini kolam akar pangkat 2 dari 10.000. Jadi akar 10.000 itu adalah 100. Jadi ini kolam ke 100. Nah, kemudian berarti jumlah ubin putihnya. Jadi ubin putihnya itu adalah dimulai dari angka 8 tadi kan ya, 8 plus, nah ini 100 karena ini kolam ke 100 berarti dimulai dari kolam ke 99, kemudian dikalikan 4, jadinya 404. Berikutnya adalah contoh 5. Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Nah, untuk menjawabnya, kita bisa membuat tabel urutan warna lampu hias. Di sini baris pertama yaitu tentang menyala ke keberapanya itu ya, menyala ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya. Kemudian baris yang kedua yaitu warnanya. Tadi warna pertama itu kan hijau, warna kedua kemudian kuning, warna ketiga merah, kemudian kembali lagi menjadi hijau, kuning, merah dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel itu bisa kita lihat bahwa pada warna hijau ini perubahan atau polanya itu adalah 1, kemudian 4, kemudian 7, kemudian 10, kemudian 13. Kemudian pada warna kuning polanya itu adalah 2, 5, kemudian 8, 11, 13. 14. Nah, kemudian pada warna merah itu 3, 6, 9, 12, 15. Nah, jadi dengan melihat pola tersebut, urutan ke-15 menyala lampu adalah nyalanya warna merah. Oke, berdasarkan 5 contoh di atas, di sini Ustazah meminta kalian untuk mengerjakan tugas di rumah sebanyak 6 soal ini. Oke, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.